Neti dari Yayasan Halbe dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswi Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Baik, pagi ini kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan beasiswa sehat. Beasiswa sehat sendiri ini adalah beasiswa di mana hasil dari kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan juga Yayasan Halbe. Dalam beasiswa sehat ini sendiri, kami menyediakan ada sekitar 100 kuota untuk beasiswa kepada mahasiswi di Poltekkes Kemenkes RI yang berjenjang sarjana terapan atau diploma 4. Selanjutnya, acara akan dibuka terlebih dahulu oleh Ibu Ana. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Ana. Ya, terima kasih Mas Danan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Kokalbe, Ibu Neti, Ibu Khairun, terima kasih. Para Direktur Poltekkes Kemenkes ataupun mungkin yang mewakili adik-adik Ketua BEM Poltekkes dan juga para mahasiswi Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Eh, Pertama-tama, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kesempatan ini untuk bersama-sama menghadiri acara secara daring untuk sosialisasi program beasiswa kesehatan, yang mana ini merupakan kerjasama antara Yayasan Kaukalbe dengan Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan. Jadi ini apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan juga kepada Bu Neti dan Bu Khairun yang mewakili dari Yayasan Kaukalbe, yang mana ini sebagai salah satu bentuk nyata ada komitmen dari stakeholder untuk bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan mengupayakan supaya SDM kesehatan yang kompeten ini bisa tersedia dan nantinya bisa dimanfaatkan, didayagunakan selama masa pengabdiannya di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya sosialisasi yang kedua ya. Pada waktu itu kita juga sudah pernah sosialisasi yang pertama, tetapi kelihatannya mungkin masih ada yang belum mengetahui tentang beasiswa ini. Jadi di kesempatan ini kami juga mengajak adik-adik semuanya untuk saling berbagi informasi ya kepada teman-temannya bahwa kita sekarang ada beasiswa eh, terutama khusus untuk para mahasiswi, karena selain nanti beasiswi ini memberikan bantuan secara finansial kepada adik-adik, tetapi ini nanti juga akan memberikan bekal soft skill kepada adik-adik semuanya, karena nanti ada leadership training yang nanti juga akan diberikan dari Kalbe. Nah, adik-adik semuanya, kenapa kami bekerja sama dengan Kokalbe ini? Karena kita sama-sama menyadari bahwa perlu ada kontribusi yang nyata untuk pendidikan tenaga medis maupun tenaga kesehatan di Indonesia. Nah, salah satunya itu dengan cara memberikan bantuan pendanaan untuk pendidikan. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap kepada adik-adik mahasiswi ini bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, mendaftar ya, karena nanti kita juga akan melakukan seleksi untuk para mahasiswi yang memang berhak mendapatkan beasiswa ini. Nah, oleh kami sebagai wujud kerjasama, beasiswa ini kami namakan beasiswa sehat. Kenapa? Karena ini memang ini untuk mahasiswa kesehatan gitu ya. Dan ini menjadi satu beasiswa yang pertama untuk Direktorat Penyediaan Kesehatan yang bekerja sama dengan swasta. Kami tentu sangat berharap ada yayasan-yayasan lain PKB ya. seperti halnya Sekarang mereka Yayasan mengadakan Kaukalbe lagi ini. untuk anak Poltekkes khusus. Eh, ada Terus yang aku akan ikut bocorin. mendaftar aku. Tolong sebentar ya, adik-adik ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kami juga nanti berharap akan ada yayasan-yayasan yang lain yang juga memiliki komitmen yang sama seperti
Yayasan Kaukalbe untuk memberikan komitmen berbagi dan berkontribusi untuk pembangunan kesehatan melalui pemberian bantuan pendanaan pendidikan. Nah, apalagi tenaga kesehatan itu, mahasiswa tenaga kesehatan itu sebenarnya yang paling dominan dari sisi jumlah itu memang mahasiswi. Tenaga kesehatan kita itu kelompok yang paling besarnya itu adalah perempuan. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik sekali ya untuk adik-adik mahasiswi semuanya. Yuk, mari kita mendaftar untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Yayasan Kogalbi. Lumayan ya, bisa membantu meringankan biaya pendidikan adik-adik semuanya. Nah, jadi itu teman-teman semuanya harap besar sekali harapan kami nanti teman-teman mahasiswi akan mendaftar untuk mengikuti beasiswa ini. Jadi mudah-mudahan dengan begitu nanti teman-teman semuanya akan bisa mendapatkan manfaat selama mengikuti pendidikan, tidak hanya dari sisi finansial saja, tetapi juga dari sisi peningkatan kapasitas ya, ada capacity buildingnya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun untuk teman-teman semuanya supaya semangat ya. Pagi cerah semangat dinyalakan. Silakan Cakep, cakepnya ya. Langkah kaki penuh tawa dan cerita. cakep, Dari Yayasan Kaukalbe, dukungan diberikan Kemenkes mewujudkan cita-cita. cakep, Satu lagi, ilmu ditempa demi masa depan. Nakes cakep. tangguh, penuh semangat, prima. Beasiswa sehat menjadi andalan. Bersama kita meraih asa bersama. Terima kasih teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana, Ibu Direktur eh, atas sambutan dan juga pantunnya yang cukup bagus ya Bu ya. Terima kasih. Baik Ibu, izin kami melanjutkan acara ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu terkait dengan sosialisasi dari narasumber kami, yaitu dari Ibu Neti dan juga Ibu Hoirun dari Yayasan OKB. Mohon adik-adik mahasiswi dapat menyimak ya terkait dengan paparan yang nanti akan diberikan. Nanti di sini Yayasan OKB akan memberikan sosialisasi terkait dengan beasiswa sehat, terkait dengan persyaratannya, bagaimana cara mendaftarnya, dan apa saja benefitnya, itu nanti akan dijelaskan. Dan nanti untuk pertanyaan akan dibuka sesi diskusi setelah uh, sosialisasi atau paparan diberikan dari Yayasan Kopi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan ke acara selanjutnya. Dipersilahkan dari Yayasan Kokalbe, Ibu Neti, dan juga Ibu Khoirun. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak ini. Terima kasih banyak Bapak Danan, yang terhormat Ibu Ana. Terima kasih sudah membuka sambutan untuk acara sosialisasi kepada mahasiswa pagi ini. Pantunnya sangat memberi semangat nih buat kami nih, Ibu Ana. Jadi Yayasan KB sebagai lembaga atau institusi filantropi sangat-sangat apa ya bergiat-giat gitu untuk kembali mencari calon-calon agen-agen perubahan di daerah untuk bidang kesehatan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu kepada adik-adik semua. Hari ini kami mulai lagi nih memperkenalkan mengenai apa itu beasiswa sehat dan mengajak adik-adik yang ada di semester 2 saat ini yang akan masuk semester 3 untuk mendaftar, terutama mereka yang dari jenjang D4 gitu. Nah, mengenal Yayasan KKB dulu, mungkin tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya menceritakan mengenai Yayasan KKB. Silakan Koirun. Oke, mengenai Yayasan KKB sendiri, kami adalah seperti yang tadi Ibu Ana sampaikan bahwa kami adalah
organisasi filantropi Indonesia yang independen yang didirikan oleh keluarga Koh, pendiri PT Kalbe Farma pada tahun 2007, yang memiliki sangat perhatian ya kepada para perempuan di Indonesia. Karena kita percaya bahwa perempuan itu bisa memiliki kekuatan transformatif untuk mengubah kehidupan. Jika perempuan berdaya, berpendidikan tinggi, mudah-mudahan ya ketika mereka lulus, kemudian mereka berkarya di masyarakat, mereka akan juga membentuk keluarga yang tentu saja secara sosial dan ekonomi akan meningkat gitu ya. Apa yang dilakukan Yayasan KKB itu mulai dengan memberikan beasiswa pendidikan dan juga memperluas lagi dengan program mentorship, kemudian pelatihan pengembangan karakter dan kapasitas. Di mana dengan harapan tersebut kami ingin bahwa perempuan nanti memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk mencapai kemandirian dan membangun komunitas yang berdaya dan memimpin perubahan di masyarakat daerah asalnya. Nah, visi kami yaitu tadi memberdayakan perempuan Indonesia dan komunitas yang mewujudkan masa depan yang tangguh, dan kemudian misinya meningkatkan akses dan partisipasi perempuan. Makanya mungkin kalau di sini para adik-adik cukup berbangga ya sebagai perempuan gitu, karena akan ada banyak sekali program-program yang bisa meningkatkan kapasitas kalian untuk siap menjadi agen perubahan kelak gitu. Dan kita oleh karena itu kita berkolaborasi juga dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah Kemenkes untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya Kak Koirun. Oke, nah program kami sendiri, kami memiliki pilar. Pertama adalah tadi beasiswa pendidikan, kemudian pelatihan dan pengembangan karakter serta kapasitas dan pemberdayaan komunitas. Kami sendiri punya berbagai macam program beasiswa pendidikan, dan selama ini kami sudah menerima sebetulnya ada sekitar 47 mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes di 11 provinsi ya. Jadi turut berbangga nih, sebetulnya kita sudah lama nih bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes, cuma skupnya sangat kecil, dan kami berharap dengan bekerja sama dengan Kemenkes kali ini kita bisa dapat lebih banyak lagi nih adik-adik atau sahabat-sahabat yang berada di Poltekkes Kemenkes gitu ya. Sudah ada 47 awardee yang masuk, kemudian 48%-nya mahasiswa aktif, dan sudah ada yang lulus 20, dan mereka sudah ditempatkan di berbagai instansi dari rumah sakit, kemudian apotek, dan ada juga yang swasta. Jadi turut berbangga nih, Yayasan KKB sebetulnya sudah lama bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes. Oke. Nah, dampaknya secara besaran sebetulnya kami telah memberikan beasiswa kepada 1.029 penerima beasiswa kami pada saat per Juni, data per Juni 2025 ini, dengan 93%-nya adalah perempuan, dan saat ini yang masih aktif adalah 457. Ada 244 institusi pendidikan tempat kami bekerja, berkolaborasi, dan kemudian ada di 35 provinsi. Jadi ini tersebar luas sekali nih ya. Yayasan KKB sudah mencapai 30 provinsi dan berharap nanti akan lebih banyak lagi provinsi yang tergabung. Nah, program beasiswa sehat sendiri yang kita luncurkan hari ini kepada adik-adik, ini akan dimulai, sebetulnya sudah dimulai pembukaannya ya, sejak kemarin, kemudian sampai dengan 23 Juni harusnya, tapi kita akan perpanjang. Nah, apa itu beasiswa sehat? Yaitu memiliki singkatan dari Sarana Edukasi untuk Harapan dan Aksi Tenaga Kesehatan. Kenapa eh, nama ini diambil? Karena kita percaya bahwa eh, buat perempuan-perempuan, ada di perempuan yang memiliki passion atau minat ya di bidang kesehatan, itu ternyata ada loh nih sarananya gitu loh, edukasi. Dan kita punya harapan nih untuk semua sahabat-sahabat di sini yang yang ingin berkarya di bidang kesehatan gitu. Semoga nanti tenaga kesehatannya akan eh, mumpuni gitu, akan memenuhi kriteria menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Kan berdasarkan juga data Kemenkes bahwa masih 41% puskesmas masih memiliki 9 tenaga kesehatan sesuai dengan masih belum sesuai dengan standar minimum. Jadi kita berharap dengan beasiswa ini sahabat-sahabat di sini bisa bisa meningkatkan kapasitasnya dan bisa jadi siap ya jadi agen perubahan di bidang kesehatan di daerahnya. Gitu. Nah, jadi kami berusaha untuk hadir di sini, baik YKK maupun Kemenkes, sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa aktivis D4. Jadi kami memang sasarannya di D4. Kenapa sih? Karena D4 ini akan lebih mudah ya untuk mencapai profesi gitu ya. Jadi kita berharap bahwa sahabat-sahabat yang mengambil D4 bisa melanjutkan ke profesi, kemudian bisa menjadi
meningkatkan kompetensi mereka, sahabat-sahabat, untuk menjadi tenaga kesehatan yang sangat mumpuni di daerahnya. Gitu. Nah, tujuannya tadi adalah mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta berintegritas. Ini juga penting ya untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan. Kemudian mendorong pemerataan tenaga kesehatan dengan meningkatkan akses pendidikan kepada calon tenaga kesehatan dari wilayah-wilayah yang jadi sasaran dari Kemenkes maupun YKK untuk beasiswa sehat ini. Apa saja manfaatnya? Pertama adalah dana pendidikan sampai dengan lulus ya, dengan batas nominal maksimal 10 juta per semester ya, per semester, yang akan langsung disalurkan kepada instansi pendidikan atau Poltekkes langsung ya, di mana akan disesuaikan dengan tagihan gitu ya. Apa saja yang terliputi adalah pertama sumbangan pengembangan institusi jika ada ketika baru masuk ya. Tapi kalau ini karena tahun 1 ya udah tahun 1 jadi sudah tahun kedua, maka yang ada adalah SPP, SKS atau UKT pada dan skripsi atau penelitian pada ataupun praktek lapangan pada semester akhir, ya, semester 6, semester 7 atau semester 8. Jadi itu adalah benefit berupa material. Sedangkan berupa non financialnya adalah pelatihan pengembangan kapasitas dan karakter ya. Di mana sahabat kakak nanti jika menjadi penerima beasiswa sehat, maka akan mendapatkan pembekalan yang dilakukan secara berkala setiap semester. Serta ada juga bimbingan konseling. Jadi kalau ada masalah mungkin akademik atau non akademik, mungkin tidak bisa bercerita kepada dosen atau pihak lain, bisa menggunakan layanan bimbingan konseling juga, serta bimbingan mentoring dari Yayasan Kokal B. Jadi mentoring nanti ada mentoring nih, bagaimana sih sahabat kakak bisa meningkatkan kapasitas sahabat kakak, kompetensi sahabat kakak gitu dengan bimbingan mentoring ini. Dan benefit lainnya adalah jejaring nasional dan internasional dengan adanya pengembangan kapasitas yang kita mengundang berbagai narasumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, program pelatihan kami sendiri itu ada di sampai tahun ketiga, di mana ada kepemimpinan, kemudian ada kesehatan dan gender. Ini penting banget ya, karena sahabat kakak, walaupun kita kuliah di Poltekkes Kemenkes, kadang-kadang kita juga perlu perhatian pada diri kita sendiri ya. Jadi kesehatan dan gender juga kita bisa mengedukasi teman-teman perempuan kita di luar gitu, bagaimana sih mengenai kesehatan perempuan, reproduksi dan juga gender. Kemudian ada komunikasi, ada inovasi, ada mentoring, ada kepemimpinan, ada juga career ready mentoring. Jadi ketika sahabat kakak mau lulus nih, sahabat kakak bisa mendapatkan yang namanya career ready mentoring. Jadi siap nggak sih berkarir gitu di bidang kesehatan sahabat kakak? Nah, gunakan manfaat ini ketika sahabat kakak sudah menjadi penerima beasiswa sehat. Gitu. Nextnya. Nah, alur program rekrutmen sendiri, sahabat kakak, jadi untuk program beasiswa sehat sendiri kita memiliki beberapa alur program rekrutmen. Yang pertama adalah pendaftaran. Sahabat kakak mungkin akan sudah mendapatkan ya beberapa link pendaftaran dan buku panduan ya. Jadi silahkan mendaftarkan melalui link yang sudah tercantum. Kemudian ada ketika lu sudah lulus dari pendaftaran, masuk tes penilaian esai. Mungkin ada yang bertanya ya, apa sih kriteria pendaftaran? Banyak banget ya, sahabat kakak. Pertama adalah tentu saja biodatanya harus benar. Jadi kayak nomor induk kependudukan sahabat kakak harus tulis dengan benar. Itu jangan ada salah angka, karena begitu salah angka, apa bisa jadi nanti tidak lulus gitu hanya gara-gara kesalahan kecil. Jadi mohon mengisi formulir pendaftaran dengan mindful ya, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Menjawab pertanyaannya juga bukan dengan, oh pertanyaan ini bisa saya pakai nih pakai ChatGPT. Nah, jangan juga ya sahabat kakak. Jadi pilihlah apa pertanyaan, jawab sesuai dengan memang kapasitasnya sahabat kakak gitu ya. Gitu. Jadi itu. Setelah itu tes berdurasi, kalau sudah lulus semuanya termasuk esai dan sebagainya, maka sahabat kakak akan mendapatkan pengumuman kelulusan dan kemudian akan ada tes penulisan esai. Ini adalah tes yang kedua setelah pendaftaran. Di mana tes penulisan esai tersebut durasinya 120 menit ya, akan dilakukan serentak ya, kemudian melalui online juga. Kemudian ada 3 pertanyaan yang wajib dijawab masing-masing dengan minimum karakter 250 kata. Kalau kalau di pendaftaran nanti kalian akan menulis esai dengan tulisan tangan, maka di tes penulisan esai kalian bisa menggunakan ketika. Gitu. Kemudian setelah sahabat kakak lulus nih,
dari tes penulisan esai maka akan masuk yang namanya tes wawancara. Apa sih yang dilakukan di tes wawancara? Kami akan melakukan wawancara kepada sahabat kakak, memverifikasi apa yang sudah sahabat kakak jawab di pendaftaran, di esai gitu ya, dan juga ingin tahu nih motivasi sahabat kakak ini ikut beasiswa sehat apa sih gitu, apakah memang ada hal-hal lain yang menurut sahabat kakak perlu sampaikan pada saat wawancara. Nah, jika 3 tahapan ini sudah lolos, maka sahabat kakak akan masuk ke yang namanya tahapan registrasi ulang. Jadi ada tahapan terakhir yang namanya registrasi ulang, di mana nanti akan dijelaskan mengenai perjanjian beasiswa, kemudian akan kita verifikasi juga lagi nih, apakah data yang dimasukkan dalam registrasi ulang sama dengan data yang dimasukkan pada saat pendaftaran. Bisa jadi terupdate nih, gitu kan ya. Jadi kalau sudah menandatangani perjanjian beasiswa, maka akan resmi dinyatakan sebagai penerima beasiswa dari beasiswa sehat sendiri. Jadi rangkaian ini mohon diperhatikan ya sahabat kakak dan dijalani dengan sungguh-sungguh. Dipersiapkan dengan baik. Oke. Nah, ini adalah lini masa kita di mana tahap pendaftaran yang tadinya harusnya berakhir 23 Juni, kami memperpanjang nih supaya sahabat kakak memiliki kesempatan lebih banyak lagi nih dari Poltekkes ya yang mungkin belum tahu. Saya tuh belum tahu nih mengenai beasiswa sehat. Nah, saat ini sudah tahu nih maka kita perpanjang sampai 4 Juli sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang anak-anak waktu Indonesia Timur, Tengah ini punya kesempatan lebih gede lagi nih karena kan ini Barat ya. Kemudian pengumuman seleksi administrasi akan dilaksanakan dari 14 sampai 15 Juli. Dan kemudian nanti ada tahap penulisan esai yang tadi disampaikan akan ada diselenggarakan serentak 19 Juli. Kemudian seleksinya ada di 28 Juli dan wawancaranya akan dilaksanakan 30 Juli sampai 15 Agustus jika sahabat kakak sudah melalui atau lulus dari 2 tahapan sebelumnya. Kemudian nanti ada pengumuman seleksi wawancaranya di 18 Agustus dan induksinya di 23 Agustus untuk verifikasi dan sebagainya. Sampai dengan 5 September. Nanti sahabat kakak akan ada inaugurasi sebagai penerima beasiswa sehat pada bulan September 2025. Kita akan tentukan waktunya begitu sahabat kakak sudah mempersiapkan semuanya dalam tahapan registrasi ulang. Seperti itu sahabat kakak. Nah, untuk persyaratan pendaftaran beasiswa sehat akan disampaikan oleh sahabat dari Yayasan Kokalbe namanya Khairun Mumpuni. Saya persilahkan Khairun. Terima kasih sekali lagi. Semoga kalau jika ada pertanyaan nanti silahkan di kolom chat ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Neti. Boleh nih kita coba cek-cek dulu nih ombaknya teman-teman semua karena pagi banget ya sosialisasinya. Dan setahu kakak lagi pada libur nih ya. Jadi boleh dong di kolom chat kasih tahu nih asal daerahnya sahabat kakak semua dan juga jurusannya nih teman-teman mahasiswi Poltekkes yang hadir hari ini. Boleh ya di kolom chat dulu. Pengen tahu nih dari mana aja sih? Wah, Aceh, jurusan gizi. Halo, salam kenal. Malang, oke, banyak ya. Ciamis, oh Jayapura ada. Halo, halo dari Papua. Wah, berarti ini dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, kita lanjut. Hari ini perkenalkan dulu, salam kenal. Saya Koirun Nisa Sri Mumpuni. Teman-teman semua bisa panggil saya Koirun. Saya program spesialis di Yayasan Kokalbe. Salam kenal, senang banget nih pada pagi hari ini dapat kesempatan untuk sharing sama teman-teman semua tentang persyaratan pendaftaran beasiswa sehat tahun 2025. Jadi syarat pendaftarannya apa? Boleh dong juga sambil di dalam kolom chat. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan, boleh. Nanti akan dibantu sama rekan saya, Kak Dini, untuk menjawabnya juga. Lalu juga kalau teman-teman em, apa ada yang masih bingung, selain pertanyaan atau hal-hal lainnya, bisa silakan aja ya langsung di kolom chat. Nah, untuk syarat pendaftarannya, ini adalah beasiswa ini khusus untuk perempuan warga negara Indonesia berusia 18 sampai 23 tahun dan belum menikah. Ya, merupakan mahasiswi aktif D4 Poltekkes Kemenkes tingkat kedua ya, teman-teman semua. Jadi per Juni ini baru menyelesaikan semester 2-nya ya. Lalu juga sedang berkuliah nih pada jurusan target. Nanti kita akan ada informasi tentang 8 jurusan target dari beasiswa ini.
Lalu juga merupakan teman-teman adalah berasal dari 21 target provinsi. Jadi kami ada memang menargetkan beberapa provinsi nih. Nanti kita cek bersama ya. Dan dibuktikan dengan KTP. Nah, kalau sekolahnya boleh di mana aja nih? Di Poltekkes, Kemenkes di mana aja di seluruh Indonesia. Tapi asalnya itu harus dari 21 target provinsi di beasiswa ini. Lalu juga pendaftar tidak sedang menerima beasiswa lain, aktif berpartisipasi nih dalam kegiatan organisasi atau kemasyarakatan ataupun kompetisi nih sesuai dengan program studi. Duh, kenapa sih memang harus aktif gitu ya? Mungkin ada beberapa pertanyaan. Karena balik lagi nih tujuan kita kan ingin mempersiapkan teman-teman mahasiswi yang ada di program ini sebagai profesi tenaga kesehatan yang mumpuni kan. Jadi kita pengen tahu nih, bener nggak sih minatnya nih? Selaras nggak sih sama aksi nyata yang teman-teman sudah lakukan gitu ya. Dan berkomitmen nih untuk berpartisipasi aktif dalam keseluruhan rangkaian pelatihan pengembangan kapasitas yang disediakan dalam beasiswa ini. Tadi Ibu Neti udah sempat ya kasih tahu ya kalau misalnya ada pengembangan karakter dan kapasitas nih yang dilakukan secara berkala setiap semesternya. Dan senang sekali juga program ini memang tahun ini baru bekerja sama dengan Kemenkes dan juga Poltekkes seluruh Indonesia. Tapi sebelum dari tahun 2011 Yayasan Kokalbe terus sudah memberikan beasiswa kepada perempuan-perempuan di Indonesia Timur dan Tengah, dan mereka sendiri sudah berkuliah di Poltekkes Kemenkes juga nih. Jadi teman-teman kalau mungkin bisa cek-cek ke teman-temannya siapa nih yang pernah ikut program beasiswanya Yayasan Kokalbe gitu ya. Jadi bisa tanya tips-tips ke mereka juga. Oke, dan di sini ada target bidang studinya. Jadi teman-teman yang ada di D4 tingkat kedua, keperawatan, kebidanan, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, gizi, farmasi, ahli teknologi laboratorium medis, dan juga kesehatan gizi, boleh mendaftar ya. Silakan. Dan di sini ada 21 target asal provinsi nih bagi calon penerima beasiswa sehat tahun 2025. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa asal provinsi pendaftar ini dibuktikan dengan KTP. Jadi teman-teman semua mahasiswi Poltekkes Kemenkes nanti akan diminta untuk melampirkan KTP-nya gitu ya. Jadi asal provinsinya kita bisa lihat dari situ. Jadi bisa dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Timur, Utara, di Sulawesi itu hampir semuanya gitu ya, Utara, Gorontalo, Tengah, Tenggara, Barat, Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Maluku Utara, Maluku, dan juga seluruh Papua. Jadi teman-teman yang berasal dari daerah tersebut bisa mendaftar. Oke. Dan boleh berkuliah di seluruh Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalkan saya orang Sumatera Utara tapi sedang berkuliahnya di Jakarta, itu boleh ya daftar ya. Oke. Syarat akademik. Nah, syarat akademiknya penting nih untuk diperhatikan bersama bahwa kita melihat dari nilai rapor juga pada saat teman-teman SLTA atau SMA atau SMK ya. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu raportnya itu kita juga akan lihat gitu, minimal 80 per semesternya. Jadi setiap semesternya, jadi nanti ada total 6 semester yang teman-teman semua harus lengkapi nih dokumennya. Lalu nilai indeks prestasi kuliah ya minimal 3,30 dari skala 4 pada semester 1 dan 2. Jadi indeks prestasi semesternya ya itu 3,3. Kak, tapi sekarang saya belum ada hasil nih untuk semester 2. Tidak apa-apa, nanti di pendaftaran teman-teman bisa bilang kalau belum keluar gitu hasilnya yang semester 2. Jadi teman-teman wajib untuk yang semester 1, yang semester 2 bisa disusulkan pada tahap seleksi berikutnya. Nah, yang terakhir syarat akademiknya adalah menulis esai pendaftaran nih sesuai ketentuan. Jadi esainya bertemakan langkah perwujudan komitmen dalam pengembangan kompetensi sebagai upaya menciptakan pembaharuan di bidang kesehatan. Jadi temanya ini dan nanti kita akan bahas ya lebih detail apa sih yang kita maksud dan harapan dari beasiswa ini apa gitu ya dalam dalam penulisan esainya teman-teman semua. Esai ini harus ditulis
tangan, ya sahabat teman-teman, sahabat kakak semua, minimal 350 kata di satu lembar kertas ukuran A4 ya. Jadi bukan diketik. Kami mau melihat teman-teman menulisnya dengan tangan. Jadi bisa disesuaikan dengan format yang diminta dalam beasiswa sehat ini. Lalu ada surat rekomendasi nih. Surat rekomendasi kami harapkan teman-teman pendaftar akan mendapatkan surat rekomendasi dari ketua program studi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi template-nya harus dari yang ada di buku panduan. Nah, teman-teman bisa unduh dari link berikut ini ya. Jadi surat rekomendasinya ada 2 lembar seperti ini. Kalau teman-teman sahabat kakak lihat semua, jadi ada halaman pertama di sini dan halaman kedua. Di halaman keduanya ada beberapa pertanyaan nih untuk informasi-informasi yang kita tanya gitu ya. Jadi pemberi rekomendasi atau ketua program studi bisa mengisinya gitu ya. Dan jangan lupa ditandatangani dan dicap oleh instansi. Dan juga diberikan kop surat. Nah, oke. Oh, maaf. Jadi nah, jadi untuk kelengkapan syarat dokumen administratifnya ada 8 dokumen ya, teman-teman semua. Scan KTP, scan kartu keluarga, pas foto, latar belakang polos, scan rapor SMA, SMK sederajat ya, kelas 10 sampai 12, dan dilengkapi pokoknya di dalam raportnya itu ada nilai pengetahuan dan keterampilan, surat keterangan mahasiswa aktif, kartu hasil studi semester 1 dan 2. Tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, kalau yang 2 itu kalau belum keluar bisa disusulkan pada tahap perekrutmen berikutnya. Scan tulisan esai pendaftaran dan juga yang terakhir adalah scan surat rekomendasi. Jadi ada 8 dokumen administratif yang harus dilengkapi. Nah, berikut adalah kewajiban nih bagi penerima beasiswa sehat. Apa aja sih gitu ya? Mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan oleh pemberi beasiswa, di mana pemberi beasiswa adalah Kemenkes dan Yayasan Kokalbe dan perguruan tinggi tempat penerima beasiswa kuliah. Lalu menyelesaikan studi hingga lulus jenjang D4 dan wisuda dengan batasan maksimal pemberian beasiswa adalah 3 tahun atau 6 semester. Jadi yang bisa mendaftarkan yang sudah selesai semester 2 ya. Jadi beasiswanya itu dimulai dari tingkat berikutnya gitu ya, tingkat ketiga dan tingkat ke maksudnya semester 3 dan berikutnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya masuk beasiswa sehat berarti ada 6 semester gitu yang akan dibayarkan atau diberikan beasiswa. Menjaga prestasi akademik dan indeks prestasi semester minimal 3,3 pada skala 4 dengan toleransi maksimal 2 kali di bawah nilai minimum tersebut selama masa studi. Jadi apabila sahabat kakak dan teman-teman memilih mendapatkan nilai IP pada salah satu semesternya gitu ya di bawah 3,3, maka kami akan berikan 1 kali kesempatan untuk perbaikan. Apabila sudah 2 kali gitu ya, maka beasiswa akan diberhentikan. 2 kali di bawah ya, di bawah nilai minimum, maka nanti beasiswa akan diberhentikan. Mengikuti seluruh kegiatan pengembangan kapasitas dan mentoring wajib yang diselenggarakan oleh pemberi beasiswa, melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi setiap akhir semester melalui formulir laporan, mengirim laporan akhir masa studi berupa foto ijazah asli dan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi, bergabung dalam ikatan YKK alumni setelah lulus. Tuh. Lalu selain kewajiban, kita juga ada
pengakhiran beasiswanya, teman-teman semua, beasiswa akan berakhir apabila seorang penerima beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswi yang disebabkan karena meninggal dunia, dinyatakan telah menyelesaikan pendidikannya, terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit yang dideritanya atau karena alasan lain. Nah, berarti itu semua nanti beasiswanya akan berakhir. Beasiswa akan diakhiri apabila penerima beasiswa tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa atau tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajiban penerima beasiswa. Penerima beasiswa menerima beasiswa dengan komponen yang sama bantuan pendidikan dari pihak lain. Jadi kalau misalnya teman-teman semua penerima beasiswa sehat, kan penerima beasiswa sehat tadi udah disebutkan ya manfaatnya adalah ada finansial dan non finansial. Di finansial adalah UKT, SKS, dan lain-lain gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa dengan komponen dana yang sama, maka itu tidak bisa ya pindah jurusan atau perguruan tinggi tanpa persetujuan pihak pemberi beasiswa itu juga nggak boleh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau pindah nih dari Poltekkes Kemenkes ke tempat lain itu tidak bisa ya, maka beasiswa akan diakhiri. Terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam proses rekrutmen atau dalam dokumen yang diberikan itu bisa langsung immediate pengakhiran beasiswa. Telah dikeluarkan dari perguruan tinggi apapun alasannya itu juga akan dikeluarkan diakhiri beasiswanya, terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat-obat terlarang dan atau bentuk kegiatan kriminal lainnya juga akan berakibat beasiswa akan diakhiri. Penerima beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penerima beasiswa selama masa perkuliahan, maka penerima beasiswa wajib memberikan surat pernyataan mengundurkan diri dan membayar ganti rugi seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan kepada perguruan tinggi yang telah diterima oleh pemberi beasiswa yang dihitung sejak awal pemberian beasiswa. Jadi, sahabat kakak semua, kalau sahabat kakak melakukan pelanggaran yang ada di sini, maka yang ada di poin sini, maka teman-teman harus mengundurkan diri dan membayar ganti rugi seluruh biaya pendidikan yang telah dibayarkan dari awal pemberian beasiswa ya. Itu pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu sejak penerima beasiswa menyatakan pengunduran dirinya kepada pemberi beasiswa. Tapi berbeda kalau misalnya tadi teman-teman perihal misalnya IP-nya gitu ya kurang dari minimum ataupun tidak mengikuti program pengembangan kapasitas ataupun training yang diberikan itu maka akan diakhiri tanpa pergantian ganti rugi. Oke, nah ini sedikit aja buat teman-teman semua yang belum pernah buka buku panduan ataupun juga belum cek-cek formulirnya, teman-teman bisa cek buku panduannya di link tertera. Nanti teman rekan saya akan berikan juga di kolom chat. Lalu juga ada websitenya yang teman-teman dan sahabat kakak bisa cek ya. Lalu di sini kembali kami ingatkan bahwa daftarkan diri kalian sebelum 4 Juli 2359 WIB di link yang tertera. Dan di dalam formulir itu ada beberapa bagian nih, ada profil calon penerima beasiswa, di mana sahabat kakak dan teman-teman semua akan diminta untuk melengkapi biodata. Tadi sempat dibilang juga sama Ibu Neti, harus mindful, hati-hati pada saat melengkapi ya, karena ini cerminan dari sahabat kakak dan teman-teman semua nih sebagai pendaftar. Nah, terus informasi keluarga calon penerima beasiswa, ada kontak emergensi juga, lalu kita ada riwayat pendidikan jenjang SLTA-nya, di mana kita juga ingin lihat, selain nilai, kita ingin lihat tahu nih prestasi akademik, non-akademiknya, keterlibatan organisasinya apa saja. Lalu sama juga dengan pendidikan perguruan tinggi, kita ingin tanya alasan pemilihan jurusan, nilai KHS-nya, dan prestasi atau pencapaian yang teman-teman lakukan selama berkuliah.
Ada pertanyaan lanjutan dan juga ada kelengkapan dokumen administrasi di akhir dari formulir. Nah, kebetulan seperti yang teman-teman tadi lihat dan lini masa yang sudah disebutkan sama Ibu Neti, beasiswa ini sebenarnya dibuka dari tanggal 23 Mei bulan lalu. Dan tapi memang minatnya masih sangat rendah nih. Dan seperti yang tadi juga IPA Danan sudah sampaikan, kalau misalnya kuotanya lumayan banyak gitu ya. Dan kita juga sangat menghimbau dan mengajak teman-teman untuk bisa mendaftar. Dan untuk saat ini kita menemukan masih banyak nih teman-teman yang tidak memenuhi sudah mendaftar, tapi ada beberapa data-data yang masih salah nih. Jadi kita lihat sama-sama ya, biar teman-teman yang hadir hari ini bisa memperbaiki gitu ya, tidak melakukan kesalahan yang sama dalam hal melengkapi formulir dan juga dokumen administratif ya. Yang pertama adalah data NIK dan KTP. Seperti yang teman-teman tahu, NIK itu kan nomor induk kependudukan, di mana ini adalah identitas setiap warga negara di Indonesia kan. Jadi teman-teman ini sangat penting, jangan sampai salah menulisnya gitu ya. Dan yang teman-teman harus lampirkan dan unggah dalam dokumen persyaratan beasiswa adalah bagian yang ada profil datanya ya. Jadi bukan hanya yang scan gambar petanya aja, karena terjadi nih masih ada yang nge-scan-nya yang bagian petanya gitu ya. Jadi pastikan juga bisa dibaca dan tidak buram. Eh, dan juga KTP ini selalu kami gunakan sebagai bukti asal provinsi ya teman-teman. Dan juga kita akan mengecek data-data teman-teman dengan kartu tanda penduduk ini. Lalu juga kartu keluarga, jangan lupa scan kakaknya berformat PDF, pastikan bisa dibaca dan tidak buram. Lalu pas foto, teman-teman untuk pas foto di sini pastikan ya bahwa pas foto itu berformat JPEG atau PNG gitu ya. Jadi bukan PDF, terus juga 3,3 kali 4 cm untuk ukuran. Latar belakang polos, boleh warna apa aja bebas ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak harus hasil studio nggak harus kok teman-teman. Jadi bisa saja di depan, di belakangnya itu adalah tembok biasa boleh, asalkan yang penting polos ya dan warnanya bebas. Jadi tidak ada foto selfie ataupun misalnya foto yang informal gitu ya. Mohon tidak mencantumkan hal tersebut. Lalu juga ada scan rapor SLTA. Jadi pastikan ya semua rapor SLTA teman-teman yang teman-teman unggah adalah satu dokumen berisi 6 semester. Ya, berisi 6 semester dan menampilkan nilai pengetahuan dan keterampilan yang digabungkan dalam satu dokumen berformat PDF ya. Jadi jangan hanya transkrip nilai akhir kelas 12 ya. Itu jangan. Tapi kelas 10 sampai kelas 12. Lalu ada surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, surat keterangan mahasiswa aktif kuliah itu dikeluarkan, contohnya di bagian kiri ini ada dari Kemenkes Poltekkes Semarang, itu dikeluarkan sama institusi resmi gitu ya, menampilkan seluruh datanya teman-teman, bukan SS dari misalnya si akad ataupun sistem Poltekkes gitu, ataupun juga bukan kartu tanda mahasiswa. Kartu tanda mahasiswa tidak itu bukan pengganti dari surat keterangan mahasiswa aktif ya. Oke. Lalu ada kartu hasil studi KHS. Kami menemukan nih sahabat kakak semua teman-teman bahwa ada beberapa dari pendaftar yang saat ini mendaftar itu masih kartu hasil studinya itu tidak lengkap. Jadi contohnya saja teman-teman itu harus mengunggah dengan rincian nilai mata kuliah dan ditandatangani oleh perwakilan dari institusi tentunya. Ini seperti yang contohnya sebelah kiri. Tapi yang di kanan ini yang kami temukan ada beberapa yang tidak ada mata kuliahnya. Jadi seperti ini nih, seperti yang di bagian kanan. Jadi tidak ada rincian nilai mata kuliah. Nah, ini tidak bisa lulus ya untuk administrasi kartu hasil studinya. Itu tidak bisa diterima. Lalu ada surat rekomendasi. Nah, di surat rekomendasi ini yang benar adalah scan surat rekomendasi berformat PDF menggunakan template dari
beasiswa sehat. Ada 2 halaman kalau template beasiswa sehat. Ya, template-nya bisa diunduh di link ini, menyertakan surat resmi institusi pada halaman pertama. Jangan lupa ini contohnya dari Poltekkes Padang. Terus menyertakan di halaman kedua dilengkapi. Maaf. Yang di halaman keduanya dilengkapi nih pertanyaan-pertanyaannya dan juga ditandatangani dan dicap oleh institusi atau pemberi beasiswa, pemberi rekomendasi. Oh. Ini surat rekomendasi lanjutan, jadi kami tidak akan menerima ya. Contoh aja yang pertama, yang bagian kiri ini tulisannya masih surat rekomendasi dan pernyataan gitu ya. Ini benar template-nya dari kami, tapi ini belum ditambahkan kop surat resminya gitu ya. Jadi teman-teman bisa berhati-hati dan lengkapi dengan sungguh-sungguh ya. Lalu untuk bagian keduanya, ini nggak ada cap institusinya gitu. Karena ini penting ya, kami ingin memastikan bahwa seluruh dokumen itu orisinal gitu. Lalu tidak sesuai template nih. Jadi ada dari salah satu pendaftar yang memakai template dari saya kurang tahu dari mana, tapi ini kayaknya dari institusinya sendiri gitu ya. Tapi tidak sesuai. Itu jadinya juga tidak bisa lulus ya kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di buku panduan. Oke, nah untuk scan tulisan esai pendaftaran, di sini yang terpenting adalah teman-teman bisa mengikuti format yang kita minta di beasiswa sehat di buku panduan. Scan tulisan esai berformat PDF, lalu esai wajib ditulis tangan, harus ditulis tangan ya, 1 halaman saja cukup, ukuran A4, minimal 350 kata. Jadi minimal 350 kata. Boleh lebih dari 350, tapi nggak boleh kurang dari 350 kata. Isi esai menjawab dan sesuai dengan tema yang diberikan ya. Dan yang satu kanan ini ada salah satu yang sudah mendaftar tapi pakai sesuatu yang berbeda gitu ya. Udah diketik, nggak sesuai dengan tema yang kita minta gitu ya, tidak menjawab pertanyaan yang kita minta, kurang dari minimal kata, terus ini juga hasil dari ChatGPT atau AI. Nah, jadi perlu diperhatikan nih hal-hal yang harus dilakukan dan juga dihindari dalam menulis esai pendaftaran ya. Pertama adalah seperti yang sudah Ibu Neti tadi juga highlight ya, sebagai tujuan beasiswa dan juga memang latar belakang dari programnya. eh, Penting sekali gitu seorang tenaga kesehatan memiliki integritas, bukan hanya tenaga kesehatan tapi seorang individu memiliki integritas. Jadi dari esainya saja ataupun pada saat teman-teman mengisi formulir pendaftaran itu harus jujur dan orisinil ya. Tulisan tangan itu formatnya ya di kertas A4 rapi dan dapat dibaca, minimal 350 kata, pastikan mencukupi tanpa terlalu singkat. Jadi nggak apa-apa 350 kata aja aimnya apa yang kalian targetin, nggak harus lebih gitu ya, karena sesuatu yang banyak tulisannya belum tentu itu bagus gitu kan. Terus patuhi temanya. Temanya adalah langkah perwujudan komitmen dalam pengembangan kompetensi sebagai upaya menciptakan pembaharuan di bidang kesehatan. Nah, karena sahabat kakak atau pendaftar mahasiswa teman-teman di sini adalah tenaga kesehatan, future tenaga kesehatan gitu ya, yang akan jadi tenaga kesehatan. Jadi dalam esainya kalian harus menunjukkan nih komitmen kalian, aksi nyata dan visi pembaharuan yang spesifik gitu ya sebagai penerima beasiswa dan juga seorang tenaga kesehatan yang di masa depan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin spesifik karena kami sering sekali menemukan hal-hal yang terlalu general dan itu kopas dari internet gitu. Itu udah pasti kita udah nggak bisa meluluskan administrasi. Dan esainya juga di-scan dalam format PDF ya. Hasilnya jelas dan tidak buram. Mohon menulisnya jangan asal-asalan ya, tanpa struktur dan alur berpikir yang jelas. Ini esai bukan dot point ya teman-teman ya. Itu kelihatan banget ada beberapa yang sudah mengirimkan dan itu tuh dot point yang terlihat itu pasti dari AI ataupun dari internet gitu ya.
Jangan keluar dari tema atau membahas hal yang tidak relevan dengan apa yang diminta. Jangan kirim tulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan format yang diminta. Tadi ya, jadi harus tulisan tangan, bukan diketik. Jangan copy paste dari internet, karena originalitas itu penting banget. Jangan lupa periksa ulang tulisan sebelum dikirim. Karena kadang-kadang ada yang salah mengunggah. Jadi harusnya di situ adalah permintaannya esai, tapi unggahannya adalah kartu hasil, studi misalnya, atau yang lain. Jadi harus berhati-hati. Mungkin ini aja terakhir adalah pesan nih bagi para pendaftar beasiswa, baca lagi dan pahami nih buku panduan beasiswa. Dan ini link pendaftar beasiswa sehat, nanti buku panduannya juga ada. Em, Nanti rekan kami akan mengirimkan lagi nih ke chat ya. Terus dedikasikan waktu nih khusus untuk melengkapi persyaratan administrasi dan formulir pendaftarannya sesuai dengan ketentuan, dan jawablah setiap pertanyaan dan lengkapi administrasi dengan penuh kesadaran mindful, karena ini mencerminkan dirimu dan menunjukkan potensimu dalam formulir ini. Eh, dan email adalah channel komunikasi utama dalam seleksi rekrutmen beasiswa. Jadi pastikan ya email yang kamu daftarkan itu aktif dan masih ada memorinya. Jadi kalau misalnya dapat informasi dari program beasiswa sehat ini tentang hasil pengumuman, itu teman-teman bisa terima gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk waktunya dan perhatiannya. Nanti kita bisa tanya jawab. Dan teman-teman di sini, di bawah sini ada narahubungnya. Jadi kalau dari Poltekkes Kemenkes ada Saudari Septi, dan juga ada proses rekrutmen beasiswa sehat di WA-nya YKK Admin, ataupun teman-teman bisa email ke beasiswa@yayasankokalbe.org dengan subjek beasiswa sehat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga sosialisasinya ya dari Ibu Neti dan juga Ibu Hoirul. Memang beasiswa sehat ini sudah banyak pertanyaan sebenarnya ya Bu Hoirun ya. Kalau kita lihat dari chatnya, hampir semuanya bertanya terkait dengan daerah atau provinsi. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang beasiswa ini diperuntukkan pertama untuk mahasiswi, itu yang paling pertama untuk mahasiswi, dan yang kedua untuk yang di jenjang D4. Di program studi ada 8 program studi tadi ya, ada keperawatan, kebidanan, lalu ada promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, gizi, farmasi, ahli teknologi laboratorium medis, dan terapi gigi atau kesehatan gigi. Jadi kami berharap teman-teman yang memang posisinya mahasiswi, lalu dengan jenjang pendidikan jurusan diploma 4 ya, di 8 program studi tadi bisa segera melakukan pendaftaran. Dan satu lagi yaitu yang posisinya akan memasuki tahun kedua. Dan terkait dengan daerah ada 21 provinsi tadi ya, Bu Hoirun ya sudah dijelaskan juga 21 provinsi yaitu di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan juga Papua Tengah. Di sini ada 21 provinsi. Jadi untuk teman-teman yang memang secara KTP dan juga asal itu memang berasal dari 21 provinsi tersebut, silahkan mendaftar. Untuk kabupaten kotanya itu bukan menjadi persyaratan utama, namun menjadi salah satu bentuk penilaian nanti dari Yayasan Kaukalbe dalam seleksi rekrutmennya seperti itu. Namun yang menjadi syaratan utamanya itu berasal dari 21 provinsi. Tadi juga ada yang bertanya apakah jika misalnya dari anak PNS boleh ikut atau tidak, dipersilahkan. Jadi di sini tidak ada batasan apakah yang bersangkutan anak PNS atau mungkin anak dari pegawai BUMN ataupun swasta, tidak ada persyaratan terkait itu. Tadi persyaratan-persyaratan utamanya sudah dijelaskan oleh Ibu Hoiron dan juga Ibu Neti. Baik, kita masuk ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Dipersilahkan untuk teman-teman mahasiswi jika memang ingin ingin bertanya,
dipersilahkan bisa raise hand dan nanti akan kami coba berikan waktu dan tempat. Baik, dipersilahkan untuk 5 penanya pertama kepada teman-teman. Mungkin saya informasikan kembali juga tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Khoirun bahwa memang beasiswa ini awalnya dari tanggal 23 Mei sampai 23 Juni untuk seleksi untuk rekrutmen pendaftaran. Namun kita perpanjang ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya sampai dengan 4 Juli 2025. Jadi dipersilahkan teman-teman untuk bisa mendaftar silahkan sampai tanggal 4 Juli di jam 23.59 WIB. Ini cukup banyak sebenarnya pertanyaan di chat, namun mohon kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan kepada teman-teman raise hand. Jangan malu-malu ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau memang ada yang masih belum jelas atau kurang jelas, silahkan langsung bertanya saja. Karena di sini juga ada dari Yayasan Kohalbe yang nanti akan menjelaskan terkait dengan persyaratan-persyaratannya ya. Jika memang ada yang masih perlu ditanyakan. Kalau kami lihat di sini ada masih banyak pertanyaan dalam chat. Namun silahkan jika misalnya teman-teman mau langsung bertanya dalam sesi diskusi ini. Silahkan raise hand teman-teman Poltekkes, adik-adik Poltekkes. Silahkan I- Ibu Zahra ya, atau Kakak Zahra. Silahkan Kakak Zahra jika emang ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Kak. Izin perkenalkan diri sebelumnya, saya Zara Jannah dari Poltekkes Jakarta 3 dengan jurusan D4 Kebidanan. Izin bertanya, sebenarnya saya dari Provinsi Riau, tapi karena orang tua saya pindah tugas ke Jakarta, jadi KTP sama kakak saya udah jadi domisili di Jakarta. Apakah masih bisa ikut? Terima kasih Kak, mohon bimbingan dan arahannya Kak. Baik, terima kasih. Ini Pak Danan izin langsung dijawab. Ya silakan Ibu Eh, Hoirun. baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Zahra. Seperti yang kita sudah sampaikan bahwa KTP adalah sebagai identitas dan bukti, jadi harus berasal dari provinsi target. Jadi kalau Zahra karena sudah berpindah, berarti udah domisilinya sudah berpindah juga gitu ya. Berarti udah warga Jakarta kalau gitu sekarang. Baik. Ini mungkin banyak nih Bapak mau kami apa namanya tekankan kembali teman-teman semua mahasiswi Poltekkes, teman-teman boleh berkuliah dimanapun di Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia, tetapi memang harus berasal dari provinsi target. Tadi ada 21 provinsi ya, jadi teman-teman bisa cek lagi di buku panduannya. Baik, terima kasih banyak Kakak. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya Kak Zahra, atensi dan pertanyaannya. Baik, jika memang ada lagi yang ingin bertanya, silahkan teman-teman atau adik-adik Poltekkes bisa langsung bertanya. Kalau misalnya mungkin lewat chat kan kadang-kadang ada yang mungkin bisa segera langsung dijawab. Tapi kalau misalnya langsung bertanya langsung ya, itu juga nantinya bisa langsung dijawab oleh teman-teman dari Yayasan Kohalwe. Silakan jika mau ada bertanya lagi, silakan raise hand, teman-teman.
Izin juga Pak Danan kayaknya. Oh, ada Feby. Ada. Ada. Silahkan Kak Feby, jika memang ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat kami berikan. Nanti bisa langsung dijawab ya Ibu Khairun ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Feby dari jurusan Sanitasi Lingkungan eh, Kota Medan. Eh, saya ingin bertanya, jadi eh, judul untuk surat rekomendasinya itu bagaimana ya maksudnya tadi Kak? Soalnya kurang jelas tadi Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Feby dari Medan ya, Horas nih. Baik, untuk jawab pertanyaannya mengenai surat rekomendasi. Surat rekomendasi bisa dikoordinasikan langsung dengan Poltekkes Kemenkes. Jadi Feby bisa mendownload ya, mendownload dulu, unduh dulu, lalu nanti dokumen tersebut bisa dibawa ke prodi ataupun em, yang kepala prodi sih kita biasanya ya itu kepala prodi, terus nanti kepala prodi bisa mengisinya, melengkapinya dan melengkapi dengan kop surat, tanda tangan dan juga cap, lalu eh, mengisi pertanyaan yang kita minta dalam surat rekomendasi tersebut. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Feby, terima kasih atas pertanyaannya. Ada silahkan teman-teman Poltekkes lainnya jika memang ada pertanyaan. Di sini juga ada perwakilan dari manajemen dan direksi Poltekkes ya, Ibu Khairun dan juga Ibu Noti yang ikut hadir. Mungkin ada yang bertanya ini, mohon izin. Jadi silakan Ibu atau Kak Naila ya dari D4 Gizi, dipersilakan waktu dan tempatnya jika memang ada yang ingin ditanyakan. Maaf Kak, izin perkenalkan diri. Nama saya Nailia. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Aceh. Izin bertanya Kak, kan di dalam buku panduan tuh kan pas fotonya 4 kali 6. Nah, di sini tadi Kakak bilang kalau pas fotonya 3 kali 4. Jadi yang betul yang mana ya Kak? Ikuti buku panduan ya. Untuk itu tadi jadi bisa yang 4 kali 6. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Naila. Selanjutnya Kak Delisia, silahkan Kak Delisia. Waktu dan tempatnya kami berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak. Tadi kan ada memenuhi tentang IPK kan, Kak. Semisalnya di IPK di semester 1 itu lebih tinggi, tapi karena belum keluarnya IPK semester 2 itu turun, Kak. Itu apakah itu mempengaruhi pada saat pendaftaran, Kak? Terima kasih. Terima kasih Delisia. Jadi untuk IP semesternya itu minimal 3,30 Delisia. Jadi Delisia bisa unggah dan juga tuliskan dalam formulir pendaftaran. Nanti untuk selanjutnya untuk yang IP semester 2 bisa disusulkan pada saat tahap rekrutmen tahap kedua yaitu pada saat penulisan esai kalau belum keluar ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Delisia dan juga Kak Nailia ya. Silahkan jika memang ada adik-adik atau teman-teman Poltekkes lain yang ingin bertanya langsung. Mohon izin mungkin kepada Bapak dan Ibu direksi atau perwakilan direksi dari Poltekkes Kemenkes terkait dengan beasiswa sehat ini kami mohon bantuannya terkait dengan nantinya penerbitan surat rekomendasi ya Bapak Ibu ya karena di sini kan memang adik-adik dari Poltekkes ini dalam pelaksanaan pendaftaran membutuhkan surat rekomendasi. Jadi kami mohon bantuannya dari pihak Poltekkes nanti bisa memfasilitasi untuk penyusunan surat rekomendasi. Salah satu surat rekomendasi itu ada semacam catatan ya, catatan
Dan kami mohon nanti dari pihak Poltekkes yang bisa memberikan catatan terkait dengan eh, kelebihan dan kekurangan dari mahasiswi yang nanti direkomendasikan oleh Poltekkes. Jadi dengan ini kami mohon bantuannya dan kami mohon dukungannya dari pihak Poltekkes untuk bisa membantu dalam memfasilitasi surat rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada anak didiknya yang akan mengikuti beasiswa sehat. Terima kasih. Izin Pak Silahkan Danan. jika memang ada lagi yang mau bertanya. Oh, silahkan Ibu Khairun jika mau ada yang ditambahkan. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai esai. Jadi boleh izin ya langsung menjawab dalam Ya, sini, silahkan dalam Bu sini. Khairun. Jadi ada pertanyaan, apakah harus bikin judul sendiri atau pakai tema beasiswanya aja Kak, gitu ya? Bisa keduanya. Jadi boleh teman-teman berkreasi dengan judulnya sendiri, tapi memang harus tetap selaras dengan tema yang diberikan. Ya, kalau tidak diberikan judul, hanya temanya saja langsung ditulis, itu juga tidak apa-apa. Yang akan dinilai adalah isi dari esainya teman-teman. Seperti yang sudah disampaikan, kami karena itu ada langkah perwujudan komitmen. eh, dan tenaga kesehatan gitu ya dalam pengembangan dan inovasi tenaga kesehatan, maka kami berharap teman-teman bisa menunjukkan nih komitmen teman-teman, aksi nyata teman-teman, dan juga pembaharuan apa nih yang lebih spesifik di dalam esai tersebut sebagai penerima beasiswa dan juga sebagai tenaga kesehatan di masa depan. Itu aja Bapak tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Khairun. Bu Khairun tadi ada sempat yang bertanya ke kami ya, baik WA terkait dengan jadi jika misalnya ada mahasiswa yang atau mahasiswi yang mengajukan semacam keringanan biaya UKT, jadi ada penurunan biaya UKT ya. Nah, apakah masih bisa ikut mendaftar ke dalam beasiswa sehat ini? Seperti itu. Jadi Bu Khairun dan Bu Neti bisa memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Ibu Neti izin boleh dibantu. Oh, oke, terima kasih. Ya, Pak Danan, boleh Pak Danan, jika memang bentuknya hanya penurunan biaya UKT boleh, kecuali beasiswa. Ya, jadi yang tidak boleh Oke. adalah beasiswa. Beasiswa biasanya kan full ya Pak ya, dengan Iya, komponen betul. yang sama dengan YKK. Seperti itu. Jadi kalau sahabat-sahabat di sini ada yang saya dapat nih penurunan UKT cuma 1 juta gitu karena apa gitu. Ya boleh, boleh tetap. Karena kan masih ada tanggungan yang lain yang cukup besar gitu kan ya. Jadi kita masih bisa, Bapak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Neti. Eh, baik kepada adik-adik mahasiswi dan mahasiswa, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Di sini kami masih membuka sesi diskusi ya. Nah, izin di sini ada banyak nih yang nanya tentang berapa kuotanya gitu ya. Em, Sebenarnya kalau kuota itu memang kita bekerja sama dengan Kemenkes adalah 100 untuk tahun pertama ini gitu ya. Tetapi kita tidak kalau misalnya memang masih banyak gitu dan banyak yang lulus seluruh rekrutmennya mungkin kita bisa ini lagi ya Bu Neti ya. Tadi jadinya tidak saklek gitu. Malah yang sekarang kami ada khawatirkan adalah minatnya sangat rendah nih. Sangat disayangkan kalau misalnya kesempatan yang luar biasa ini terlewatkan sama teman-teman semua. Jadi kami harapkan untuk saat ini masih sangat hanya puluhan yang baru mengirimkan pendaftaran gitu ya dan masih banyak nih kita harapkan teman-teman juga bisa melengkapi formulirnya dan mendaftarkan dalam program ini. Ada penanya selanjutnya, Ibu Khairun dan Bu Neti. Silahkan Kak Mas Dalifah. Silahkan waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Kak. Izin Kak, saya Mas Dali Khairunisa dari Poltekkes Medan, Prodi Kebidanan. Saya ingin bertanya, nah untuk terkait dengan surat rekomendasi yang tadi, itu ditandatanganinya oleh ketua jurusan atau ketua prodinya ya Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Kami menuliskan dalam buku panduan itu ketua program studi, ketua prodi ya, Mas Dalifah. Karena kalau ketua jurusan kemungkinan
banyak banget gitu ya. Biasanya kalau misal program studi kan lebih dekat mungkin ya dengan mengerti mahasiswanya gitu. Jadi Mas Khalifa bisa minta sama ketua program studi ya. Dan nanti tadi juga ada banyak nih Pak Danan yang bilang kalau sudah libur gitu ya, sudah libur dan sudah pulang kampung gitu mungkin ya. Nah silakan mungkin bisa dibantu nih Bapak Ibu sekalian dari tim pengajar, mungkin uh, bisa melakukannya melalui daring atau seperti apa, kita dikoordinasikan saja ya teman-teman, dikomunikasikan oleh tim pengajarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Cukup jelas ya, Kak Mas Dalifa ya. Em, Bu Khairun, ini ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan keaktifan organisasi ya. Nah, apakah memang kita kan di salah satu syaratnya kan kalau bisa aktif dalam organisasi. Nah, kalau misalnya memang tidak aktif, maksudnya tidak pernah ikut organisasi sama sekali, baik dari SMA atau pas kuliah, namun secara akademis yang bersangkutan baik, itu bagaimana ya Bu Khairun dan juga Bu Neti? Mohon bisa ada penjelasan terkait hal tersebut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di syarat pendaftarannya itu untuk keterlibatan organisasi kami memakai kata atau. Jadi selain keterlibatan organisasi, ada organisasi kampus atau luar kampus, misalnya secara akademik, ada juga kemasyarakatan atau aktif dalam lomba-lomba. Gitu. Itu bisa juga ya, mungkin karena kan beberapa mahasiswi pastinya punya goal tujuan yang berbeda-beda. Jadi kami mengakomodirnya dengan em, pilihan tersebut. Dan mungkin ini tambahan nih Pak, banyak yang nanya bukti keterlibatannya gimana gitu ya. Teman-teman nanti di formulir ada pertanyaan-pertanyaan mengenai keterlibatan teman-teman dalam organisasi dan juga pencapaian-pencapaiannya teman-teman gitu. Jadi silakan diisi saja. Kalau untuk dokumen kelengkapan administratif, kami hanya meminta 8 item yang tadi sudah disampaikan ya. KTP, KK, KHS, surat mahasiswa aktif mahasiswa, lalu juga scan raport, surat rekomendasi, scan esai tulisan gitu, scan esai pendaftaran. Jadi bisa dicek lagi ya, kami tidak meminta teman-teman untuk mengumpulkan sertifikat, bukti organisasi dan lainnya itu nggak ada. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Khairun. Baik, adik-adik mahasiswi, silakan jika memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa mungkin langsung raise hand ya, eh, adik-adik ya. Kami masih membuka sesi diskusi. Sini juga ada berbagai pertanyaan dari chat ya. Mungkin saya kembali jelaskan ya bahwa memang beasiswa sehat ini memang hanya khusus diberlakukan untuk mahasiswi D4, mahasiswi dan D4 ya, adik-adik ya. Jadi memang jika misalnya adik-adik mahasiswi dan juga D4 di 8 jurusan terkait yang sudah kami jelaskan dan juga memang berasal dari 21 provinsi yang memang sudah kami jelaskan sebelumnya, silahkan segera mendaftar. Dan mungkin sebelumnya tadi juga sudah kami jelaskan, pendaftaran sebelumnya dibuka dari tanggal 23 Mei sampai 23 Juni. Namun kami perpanjang sampai tanggal 4 Juli tahun 2025. Jadi kita masih punya kesempatan nih waktu sekitar 2 minggu. Silahkan teman-teman atau adik-adik mahasiswi yang memang sesuai dengan kriteria dan persyaratan segera bisa melakukan pendaftaran. Silahkan adik-adik mahasiswi jika memang ada yang mau ditanyakan kembali, atau mungkin dari pihak Poltekkes jika memang ada yang mau ditanyakan terkait dengan program beasiswa sehat ini, dipersilahkan jika memang ingin bertanya. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, perkenalan saya Dwi Setiadi, saya dari Poltekkes Jakarta 1. Selamat pagi Ibu Khairun, Ibu Neti, dan Pak Danang.
Izin bertanya terkait dengan penerimaan beasiswa ini. Apabila mahasiswa kami kan di Poltekkes ada program yang namanya itu beasiswa berprestasi. Jadi beasiswa berprestasi ini ditujukan untuk mahasiswa yang berprestasi mendapatkan tiga besar di angkatannya seperti itu. Jadi sifatnya adalah seperti reward. Apakah seperti itu dikatakan juga kategori beasiswa yang tidak memperbolehkan mahasiswa untuk mendaftarkan beasiswa di Kalbe ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tempat kami juga ada yang mendapatkan beasiswa seperti bantuan untuk yang memiliki namanya beasiswa Gatung. Itu beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki keterangan surat tidak mampu dari secara ekonomi dari kondisi finansialnya. Apabila dan sifat beasiswa tersebut adalah tidak fully funded, hanya sebagian saja untuk membantu perkuliahan, apakah hal tersebut juga menjadi prasyarat tidak bolehnya mendaftar di beasiswa Kalbe? Terima kasih. Silakan Bu Khairun atau Bu Neti mungkin bisa membantu Baik, menjawab. baik, terima kasih. Izin Bapak Dwi, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Dwi. Untuk rewardnya modelnya seperti apa ya? Rewardnya berupa bantuan uang untuk pembayaran UKT. Nominalnya semuanya atau seperti apa, Pak? Nominal. Enggak, 25% dari UKT. Baik. Terima kasih Pak Dwi untuk pertanyaannya kembali. Jadi seperti yang sudah juga tadi Ibu Neti sudah sampaikan bahwa pengurangan reward yang semacamnya masih sebagian itu masih boleh Bapak karena berarti kan penerima beasiswa maksudnya mahasiswi masih harus membayarkan sejumlah uang kepada Poltekkes untuk UKT-nya. Nah, itu jadinya masih bisa Pak. Kecuali kalau Oke, baik. beasiswanya full gitu Pak. Lah itu berarti Iya buat sih. apa gitu di beasiswa sehat jadi nggak Hmm, bisa bayar kan Pak. Karena baik. kalau ya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Khairun atas penjelasannya. Pak Danan izin ini ada pertanyaan sepertinya menarik Salsabilah. Eh, Maaf izin bertanya apakah beasiswanya yang bakal didapat nominalnya sesuai pembayar UKT atau setengah dari UKT? Terima kasih. Ya, Baik, sahabat kakak semua, untuk program beasiswa sehat, kami memiliki nominal maksimal pagu dalam semesternya itu adalah 10 juta rupiah sesuai tagihan UKT. Ya, jadi teman-teman akan mendapatkan beasiswa finansial sesuai tagihan UKT dan ada pagu maksimal untuk program ini adalah di 10 juta rupiah per semesternya. Jadi kalau misalnya jurusannya teman-teman tagihannya adalah 6 juta misalnya ya, maka akan dibayarkan sejumlah 6 juta ya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih dari 10 juta gitu, kami hanya akan dapat membayarkan 10 juta rupiah. Gitu. Semoga terjawab ya. baik. Terima kasih atas informasinya Bu Khairun terkait dengan nominal pembayaran beasiswa ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa nominalnya adalah 10 juta dan sesuai dengan tagihan. Ya, teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita hanya memberikan beasiswa itu hanya setengahnya atau hanya 25% dari nilai UKT, tidak, tapi kita bayarkan seluruhnya, tapi dengan pagu maksimal 10 juta seperti itu. Ya. Jadi baik, ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman. Oh, silahkan ada satu penanya lagi, Ibu Hoirun dari Kak Godelva Satya. Silahkan Kak Godelva Satya, diberikan waktu dan tempatnya kami berikan. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Danan. Izin Ibu Koirun, saya Godel Fasatya dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, tapi dari Provinsi Papua Kota Jayapura. Izin Ibu, saya ini kelahiran tahun 2004. Jadi sekarang usia saya 21 tahun, Ibu. Apakah maksimal usianya tadi yang 23 tahun itu hanya untuk syarat pada saat mendaftar saja, atau kalau misalnya saya sudah usia 23 tahun, beasiswanya langsung dihentikan, Ibu? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Halo. Wah, senang sekali nih bisa dengar dari teman-teman dari Papua nih. Halo Godelva. Jadi ini adalah syarat pendaftaran. Godelva betul sekali. Jadi teman-teman yang berumur 18 sampai 23 tahun itu bisa mendaftar. Ya, jadi kan karena masih ada beberapa mungkin yang gap year, jadi maksudnya pada saat masuk berkuliah itu umurnya mungkin sudah lebih daripada angkatannya. Jadi kami masih membuka kesempatan ya. Jadi bukan di setelah 23 tahun ditutup gitu ya, apa namanya diberhentikan beasiswanya itu tidak ya. Jadi ini adalah syarat pendaftaran. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Koirun. Maaf Ibu, ada satu pertanyaan lagi. Silakan Bu Untuk Kodelva. Baik, terima kasih Pak Danan. Kemudian untuk penulisan esai Bu, syaratnya tadi kan ditulis tangan di kertas untuk ukuran A4. Apakah saya boleh menggunakan kertas ukuran A4 yang folio bergaris atau wajib kertas polos ya Bu? Oke, tidak ada persyaratan untuk polos atau bergaris, jadi silahkan disesuaikan dengan apa yang nyaman bagi pendaftar. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Godelva atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Bu Hoirun dan Bu Neti atas jawaban-jawabannya. Sikap sempurna dan ikut mengucapkan. Baik, buat nggak apa-apa Pak. Baik, buat teman-teman yang lain boleh ada beberapa pertanyaan lagi. Kita masih ada sekitar ada waktu nih cukup. Saya bantu ya Pak Danan ya. Oke, ya boleh bergaris. Nah, teman-teman di sini ada 8 jurusan yang bisa ikut beasiswa ini ya. Sebenarnya kenapa sih 8 jurusan aja Kak gitu ya? Jadi ini tahun pertama kita bersama program beasiswa sehat. Memang diawali biasanya kita memikirkan fokus utama dari kebutuhan tenaga kesehatan juga. Jadi kebutuhan dari tenaga kesehatan di Indonesia itu menurut data itu adalah di 8 jurusan tersebut. Jadi mudah-mudahan ya Bu Neti ya di tahun-tahun berikutnya itu bisa dikembangkan lagi. Tapi untuk saat ini memang 8 jurusan tersebut adalah memang dibutuhkan gitu, utama. Nah, soalnya nih ada nih pertanyaannya jadi, jurusan fisioterapi gimana Kak gitu ya. Jurusan fisioterapi mohon maaf untuk saat ini tuh belum ada di beasiswa sehat gitu ya. Semoga untuk kedepannya bisa kami buka juga. Tapi untuk saat ini tahun 2025 kami hanya fokus pada 8 jurusan utama dan 21 target asal provinsi. Mungkin ini juga banyak nih yang nanya-nanya, ya Kak, saya kan dari Jawa Tengah atau saya dari Lampung pengen juga gitu ya. Misalnya untuk saat ini memang kami fokuskan di daerah-daerah yang memang dibutuhkan sekali tenaga kesehatan karena seperti yang teman-teman ketahui ada ketimpangan dari tenaga kesehatan di Indonesia secara jumlah dan kualitas juga. Jadi kami ingin membantu upaya mempercepat ketenaga kesehatan yang emas ya Bu Net ya. Gitu. Boleh silakan. Apalagi nih pertanyaannya dari Afrilinesia, izin bertanya Kak. Jadi untuk IPK semester 2 yang belum keluar, apakah di surat rekomendasi untuk IPK semester 2 dikosongkan atau bagaimana Kak? Bisa dituliskan saja. Jadi kan di situ pertanyaan adalah IP semester 1 dan semester 2. IP semester 1 bisa dituliskan, terus bisa dibilang bahwa semester 2-nya belum keluar ya. Dan nanti teman-teman pastinya pada tahap berikutnya akan dimintakan untuk semester 2-nya. Mahasiswa Poltekkes Surabaya yang asalnya dari Surabaya sekitar nggak bisa daftar ya Kak. Mohon maaf untuk saat ini beasiswa sehat fokus pada 21 target provinsi ya. Jadi untuk teman-teman yang bukan berasal dari 21 provinsi tersebut eh, tidak bisa lulus seleksi administrasi karena bukan menjadi target daerah kami. Asal provinsi.
Oke, satu lagi nih. Ada D4 keperawatan semester 4. Tidak bisa ya, beasiswa sehat dimulai dari tingkat kedua. Jadi teman-teman yang sudah menyelesaikan semester 2 mau ke semester 3. Dan beasiswanya akan dimulai di semester 3 sampai akhir kelulusan. Akhir masa studi jenjang D4. Mungkin itu aja, silakan Pak Danan. Ya, baik. Terima kasih Bu Irma. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit di kami, jadi kami harus menutup close kamera dulu sebentar ya Bu Irma. Baik, adik-adik dan juga teman-teman mahasiswi Poltekkes, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 10:04 dan memang sudah masuk di dalam tahapan akhir dalam sosialisasi ini. Sesi tanya jawab pun sebenarnya sudah kami tutup di jam 10 tadi, namun kami masih membuka nih untuk satu atau dua pertanyaan lagi jika memang ada yang mau bertanya secara langsung ya bisa raise hand. Sebelum kami tutup sesi diskusi ini, silakan. Terus Atau izin mungkin Pak, dari Poltekkes boleh jika bertanya? memang ada yang mau bertanya dari Nggak denger. manajemen atau dari direksi Poltekkes, perwakilan direksi. Silakan Ibu Gabena, sepertinya tadi mau bertanya, Ibu. Ibu Gabena Siregar. Ya, terima kasih Bu Khairun. Ini saya kepikiran begini, eh, jika nantinya anak-anak tuh ada yang sudah menerima ya, dia berhasil lah bisa ikut di beasiswa. Kemudian di perjalanan studinya itu tiba-tiba dia mengajukan cuti akademik ya, sehingga nanti itu bagaimana dengan kondisi beasiswanya seperti itu. Terima kasih. Silakan Ibu Neti, mungkin bisa dibantu Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Gabena, izin menjawab pertanyaan Ibu sesuai dengan perjanjian beasiswa kami yang tadi juga sempat dibacakan oleh Khairun bahwa memang penerima beasiswa tidak diizinkan cuti dengan alasan apapun ya Ibu, karena memang kan selama menjadi penerima beasiswa mereka kan akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan. Jadi kalau cuti bakalan hilang nih kesempatan pendampingannya. Jadi memang tidak diperkenalkan untuk cuti ataupun pindah jurusan ya, pindah prodi ataupun hamil di luar nikah ataupun menikah selama menjadi penerima beasiswa. Itu salah satu isi perjanjian beasiswanya nanti, Ibu Gabena. Apakah menjawab pertanyaannya, Ibu Gabena? Baik, terima kasih Ibu Gabena. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Gabena. Ada penanya lagi? Kami kami berikan satu penanya terakhir. Dipersilahkan dari adik-adik mahasiswi ataupun dari pihak Poltekkes jika ingin menanyakan terkait dengan program beasiswa sehat ini. Oh, Pak Danan nih ada nih pertanyaan nih Pak Danan. Apa dari Afrili, apakah kita masih bisa mengisi kembali formulirnya untuk melakukan perbaikan? Teman-teman, pendaftaran akan ditutup di tanggal 4 Juli 2359 WIB. Jadi silahkan teman-teman mahasiswi untuk melakukan pendaftaran kembali atau melakukan pendaftarannya sampai batas waktu. Baik, Kasih. terima kasih Bu Khairun atas penjelasannya. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi ya yang memberikan pertanyaan baik dari chat room ataupun secara langsung yang raise hand. Oleh karena itu, mungkin sesi tanya jawab atau sesi diskusi ini kami tutup. Sehingga saat ini kita sedang berada di posisi akhir dalam acara sosialisasi beasiswa sehat dari Yayasan KOKB ya, dan juga dari Direktur Pendidikan SDM Kesehatan. Baik, sebelum acara kami tutup, kami ingatkan kembali kepada teman-teman mahasiswi. Silahkan jika memang teman-teman mahasiswi memang posisinya saat ini merupakan mahasiswi D4 di 8 jurusan yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dan juga posisinya saat ini sedang menuju ke tingkat 2 ya. Semester depan akan masuk ke tingkat 2. Silahkan mendaftar
jika memang syarat-syaratnya memenuhi, terutama berasal dari 21 provinsi yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Kami sangat mengharapkan dari pihak Poltekkes juga ikut bisa mendorong mahasiswa-mahasiswinya yang memang sesuai dengan kriteria yang masuk ke dalam beasiswa sehat untuk bisa difasilitasi surat rekomendasinya dan juga didorong untuk bisa mengikuti beasiswa sehat ini. Karena memang beasiswa sehat ini sangat membantu dan sangat bermanfaat, terutama untuk bisa membantu secara finansial dan juga nantinya ada benefit-benefit lainnya ya yang bisa diberikan kepada mahasiswinya untuk nantinya mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja, khususnya di dunia kerja di bidang kesehatan. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih, kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi ya kepada Ibu Khairun dan juga Ibu Neti yang telah menjelaskan secara rinci, detail terkait dengan beasiswa sehat ini dan juga menjawab berbagai macam pertanyaan tadi ya, baik yang secara langsung maupun yang ada di chat. Terima kasih banyak kepada Ibu Khairun dan juga Ibu Neti dan juga kami sangat berterima kasih kepada direksi ataupun perwakilannya ya dari Poltekkes Kemenkes yang juga telah hadir di sini dan juga kami sangat mengharapkan bantuan dan juga support dari pihak Poltekkes, dari pihak kampus untuk bisa mensukseskan program beasiswa sehat ini. Kami mohon dari pihak kampus ataupun Poltekkes bisa mendorong dan juga mendorong dan juga memfasilitasi ya untuk teman-teman ataupun mahasiswi Poltekkes yang memang punya niat atau uh, yang berniat untuk mengikuti program beasiswa sehat ini. Dan juga tidak lupa kami sangat berterima kasih kepada teman-teman dan juga teman-teman dan juga adik-adik Poltekkes yang memang telah hadir dalam uh, acara sosialisasi beasiswa sehat ini. Tadi mencapai 350 orang mahasiswi ya Ibu Khairun dan juga Ibu Nanti yang ikut dalam Zoom ini dan kami tadi sempat lihat di YouTube itu sekitar 20 sampai 30 orang juga yang hadir. Semoga bisa sosialisasi ini bermanfaat dan kami mohon kepada teman-teman dan juga teman-teman Poltekkes baik dari direksinya maupun dari juga mahasiswinya agar sosialisasi ini tidak putus di sini saja tapi bisa disebarkan juga ke teman-teman mahasiswi lain yang belum berkesempatan untuk hadir dalam acara sosialisasi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan di pukul 10:11 dan juga kami sudah di penghujung acara, kami tutup acara ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak telah hadir, telah ikut berkontribusi dalam sosialisasi beasiswa sehat ini. Semoga program beasiswa sehat ini bisa berjalan dengan lancar, bisa meningkat minatnya dan banyak yang ikut melakukan pendaftaran setelah ini. Kami juga infokan kembali bahwa ini diperpanjang sampai tanggal 4 Juli, jadi mohon teman-teman yang memang masih memiliki waktu bisa segera melakukan pendaftaran. Baik, kami tutup. Terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatiannya. Kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Terima kasih Bu Khairun, Bu Neti, dan juga Bapak Ibu dari Poltekkes dan juga adik-adik Poltekkes yang telah hadir. Kami undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dana dan Terima kasih, semuanya. Cindy. Semangat Kasih mendaftar ya. semuanya. Terima kasih.